Kiri, paus kiri. Terus, luruskan, luruskan. Halo, hai, selamat hari Minggu. Kira naik gak? Dulu ada dulu ada tak itu naik. Foto sama apa? Aku bingung penyakit Omikron. Luruskan, lurus. Ah lurus, lurus, lurus. Terus, terus. Terus. Aku kalau enggak lupa, ini yang ingatkan. Memang harus sekali mengingatkan. Jangan sampai. Sila, Bu, naik. Ya, ya. Di atas kah? Natal bersama pengurus Dewan Adat Dayak Kecamatan Sungai Raya. Mungkin ini perdana bagi kami mengadakan acara Natal bersama di Kecamatan Sungai Raya. Ia membacakan beberapa bagian dari kitab itu di halaman di depan gerbang air dari pagi sampai tengah hari, di depan pria, wanita, dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian, seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Adapun Ezra, ahli kitab itu, berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat khusus untuk peristiwa itu. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat, karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Lalu Ezra memuji Tuhan, Allah yang Maha Agung, dan semua orang menyahut, Amin, Amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah.
dipercobai iblis di padang gurun dalam kuasa roh, kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Selama di situ Ia mengajar di rumah-rumah ibadat, dan semua orang memuji Dia. Lalu Yesus datang ke Nazaret, tempat Ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat Ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari kitab suci. Yesus pun seusai mengalami pencobaan di padang gurun, Ia pergi ke kota Galilea. Di sana Ia mengajar dengan begitu bijaknya. Ia memperlihatkan kasih karunia Allah, dan tujuan kedatangannya membebaskan semua orang dari dosa dan menyerukan pertobatannya. Bijak dan lihainya Ia mengajarkan tentang Allah yang bukan hanya sabda, melainkan roh dan kebenaran, menjadi buah bibir, menjadi buah tutur untuk segenap masyarakat di Galilea. Maka mau menjadi nabi harus tahan kritik, tidak boleh lengah terhadap bujuk rayu, tetapi harus mempunyai kepribadian yang selektif untuk menilai mana yang baik dan mana yang tidak baik. Maka di setiap yang baik, tengoklah dalam sabda Tuhan. Setiap yang buruk, carilah apa kata Tuhan untuk hidup kita. Punya Alkitab jangan dibaca saja, dibaca, direnungkan, supaya itu menjadi bekal di dalam hidup kita ini. Sebab kalau kita tak membaca, tak menyentuh kata-kata Tuhan, terkadang hidup kita ini berjalan tanpanya. Kita merasa hidup kita biasa-biasa saja. Tidak ada daya yang menjadi benteng, yang menjadi penegur, yang menjadi pelindung di saat kita bertugas atau berkarya. Siapapun kita, diangkat menjadi pemimpin, diangkat menjadi pengurus atau anggota, tanamkan dalam dirimu semangat ibadah. Apa itu? Teruslah bernapas meskipun sulit. Supaya apa? Sabda Tuhan, roh dan kebenaran tetap hidup di dalam hati. Jika ada situasi di mana ada masalah, berembuk dengan satu hati, satu rasa. Jika ada yang baik, itulah yang kita bawa. Yang buruk kita bungkus, kita tutup rapat sebagai benteng, supaya kita tidak terkecoh dan melakukan yang salah. Tanpa henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, "Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba."
Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi berkata saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus Pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Shalom semua. Adil Katalino, Baculamin Kasaduga, Basengat Kak Jubata. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk para tamu undangan yang saya hormati di sini. Bapak Pastor, Pastor Clement, terima kasih Pastor sudah memimpin misa Natal di Kecamatan Sungai Raya. Yang saya hormati Ketua DAD Provinsi Kalimantan Barat, Pak Jeko Senior. Yang saya hormati anggota DPRD Kabupaten Kuburaya, Bapak Paulus, yang juga merupakan penasehat dari pengurus DAD Kecamatan Sungai Raya, dan yang saya hormati, yang saya banggakan, seluruh pengurus DAD Kecamatan Sungai Raya yang pada hari ini berbahagia kita bersama melaksanakan Natal bersama pengurus DAD Kecamatan Sungai Raya. Jadi pada intinya di sini Pak, kami melaksanakan Natal DAD Kecamatan Sungai Raya ini pada mulanya pengurus. Oh ya, sebelumnya saya ucapkan juga terima kasih kepada adik-adik PRP yang sudah datang, kepada adik-adik IPDKR Ikatan Pemuda Dayak Kuburaya Kecamatan Sungai Raya, terima kasih juga sudah datang. Pak Anton dari DPP Paroki Santo Agustinus, terima kasih Pak sudah datang. Jadi kembali lagi, jadi memang di sini Natal kami ini hanya pengurus Pak, karena kepengurusan DAD kami ini belum genap 1 tahun Pak. Apresiasi dulu kepada teman-teman DAD yang sudah memperkasai adanya ucapan syukur Natal bersama ini. Ini menjadi atensi khususnya bagi saya, bahwa memang pada prinsipnya kita sebagai orang Dayak ini, kita harus menunjukkan jati diri kita. Setuju ya? Itu yang paling penting. Adil Katalino, Baculamin Kasaduga, Basengat Kak Jubata. Salam saudara. Saya minta kepada kita, sekali kita Dayak tetap Dayak, walaupun abang-abang kita ada Islam, ada Kristen, ada Katolik, mungkin ada di luar itu. Darah kita tidak Cina. Oleh sebab itu komitmen kita adalah sekali kita Dayak tetap Dayak. Nah tadi ada bilang kami di Kuburaya ada bermacam-macam suku. Itu saya salah. Makin banyak suku di sini, apakah dia Dayak Langin, Dayak Ketapang, Dayak. Tapi saya minta kita tetap kompak. Nah itu saya katakan sekali kita Dayak tetap Dayak. Oleh sebab itu juga pada tahun 2022 ini seni dan budaya Dayak itu kembali berkembang. Kita akan laksanakan lagi. Nah, naik damo tidak lama lagi, tanggal 23 April. Kalau tidak salah kami sebagai pemimpin masih di Kabupaten Landak. Nah ini merangkap 3 kabupaten, Kuburaya, kemudian Mempawah, termasuk di wilayah Kabupaten Landak. Nah harapan kita juga mudah-mudahan nanti naik damo ini bisa dilaksanakan sesuai dengan apa yang kita inginkan 3 tahun sebelumnya. Jadi sekali lagi saya minta kepada kita semua pengurus, baik di kecamatan, di kabupaten, harapan saya juga kita harus sinergi dengan pemerintah. Nah kemudian kalau nggak salah kami mungkin bulan Februari ini ya di Kabupaten Kuburaya melaksanakan musda karena masih ada
pokoknya kemarin karena ada COVID juga, kami beri waktu itu semua diperpanjang karena kondisi COVID kemarin kita tidak bisa melaksanakan sesuai waktu. Nah, kami rasa itu saja yang kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada panitia sekaligus juga ketua AD, Kecamatan Korea, teman-teman ramai ya. Nanti kita foto bersama Pak. Saya dan kawan-kawan sudah bagus. Sekali lagi saya sampaikan ini sudah merasa bangga. Itu saja saya sampaikan kepada kita semua. Terima kasih sekali lagi. Adil Katarino, Bacuratan Pasaruga, Basehat, Ibadah. Selamat siang. Shalom.